guys, kembali lagi ke channel saya Desliana Bemba. Pada saat ini saya akan menjelaskan kembali pada materi bab 5, yaitu kertas kerja audit. Pada kali ini konteks yang akan saya jelaskan yang pertama adalah definisi dan tujuan kertas kerja audit, yang kedua pembuatan kertas kerja, yang ketiga isi kertas kerja, yang keempat hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kertas kerja, yang kelima tipe kertas kerja, dan yang keenam susunan kertas kerja. Yang pertama, definisi dan tujuan kertas kerja audit. Kertas kerja adalah semua berkas atau dokumentasi prosedur audit dan temuan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, analisa yang dibuat auditor, dan pihak ketiga. Tujuan pembuatan kertas kerja yang pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Yang kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga, mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit. Dan yang keempat, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Pada pihak klien, berkas yang berasal dari klien adalah neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisa umur piutang, rincian persediaan, rincian utang, rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan, dan surat pernyataan langganan. Sedangkan analisa yang dibuat auditor, berkas yang berasal dari analisa tersebut adalah berita acara cash of name, pemahaman dan evaluasi internal control, analisa penarikan aktiva tetap, analisa mengenai cukup tidaknya allowance for bad debts, working balance sheet, working profit loss, top schedule, sporting schedule, konsep laporan audit, dan manajemen letter. Dan pada pihak ketiga, berkas yang berasal dari pihak ketiga berupa konfirmasi dari piutang, utang, bank, dan penasehat hukum perusahaan. Berikut adalah contoh kertas kerja. Yang kedua adalah pembuatan kertas kerja. Teknik dasar yang digunakan dalam pembuatan kertas kerja yaitu yang pertama, pembuatan heading yang berisi nama klien dan judul untuk mengidentifikasikan isi kertas kerja serta tanggal neraca periode audit. Yang kedua, nomor indeks yang dimaksud untuk memudahkan identifikasi dan referensi silang antar kertas kerja. Yang ketiga ada tick marks yang berupa simbol-simbol yang digunakan auditor untuk membuat referensi penjelasan naratif pada kertas kerja. Yang keempat, pencantuman tanda tangan pembuat maupun penelaah dan tanggal pembuatan serta penelaah. Berikut adalah contoh format kertas kerja audit atau KKA. Yang ketiga, isi kertas kerja. Menurut SA seksi 339 kertas kerja paragraf 5, kertas kerja harus cukup memperlihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan serta standar auditing yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh auditor. Kertas kerja harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan pertama, kedua, dan ketiga. Yang keempat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kertas kerja. Agar kertas kerja bermanfaat, maka harus memperhatikan hal-hal tertentu dan pembuatannya, yaitu lengkap, teliti, ringkas, jelas, dan rapi. Yang pertama adalah lengkap, yang dimana berisi informasi yang pokok dan tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan. Kemudian teliti, yang dimana auditor harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerja bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Kemudian ringkas, kertas kerja harus dibatasi informasi yang pokok saja dan yang relevan dengan tujuan audit yang dilakukan serta disajikan secara ringkas. Kemudian jelas, yang dimana menghindari penggunaan istilah yang menimbulkan arti ganda dan menyajikan informasi secara sistematik. Dan kemudian adalah rapi, kerapian dalam pembuatan dan
keteraturan penyusunan kertas kerja akan membantu auditor senior dalam mereview hasil pekerjaan stafnya dan memudahkan dalam memperoleh informasi. Yang kelima, tipe kertas kerja. Yang pertama adalah program audit, yang dimana daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu. Program audit berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit. Yang kedua adalah working trial balance, suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya, kolom-kolom adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor, serta saldo akhir tiap-tiap akun setelah adjustment atau koreksi oleh auditor. Yang ketiga, ringkasan jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk mencatat kekeliruan dalam laporan keuangan yang nantinya akan dibicarakan dengan klien. Jurnal pengklasifikasian kembali digunakan oleh auditor hanya untuk memperoleh pengelompokan yang benar dalam laporan keuangan klien. Yang keempat, daftar pendukung. Yang pertama, dicantumkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur dalam laporan keuangan. Yang kedua, metode verifikasi yang digunakan. Yang ketiga, pertanyaan yang timbul dalam audit dan jawabannya. Yang keempat, simpulan yang dibuat oleh auditor. Yang kelima adalah daftar utama. Kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam daftar pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Daftar utama digunakan untuk menggabungkan akun-akun besar yang sejenis yang jumlah saldonya akan dicantumkan dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Yang keenam adalah memorandum audit dan dokumentasi informasi pendukung. Data tertulis yang disiapkan auditor dalam bentuk naratif. Yang keenam adalah susunan kertas kerja. Susunan yang umum dilakukan adalah: yang pertama, draft laporan audit, yang kedua, laporan auditan, yang ketiga, ringkasan informasi bagi reviewer, yang keempat, program audit, yang kelima, laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat oleh klien, yang keenam, ringkasan jurnal adjustment, yang ketujuh, working trial balance, yang kedelapan, schedule utama, dan yang kesembilan, schedule pendukung.